Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada chapter 7 ya, dari buku yang kita pelajari, yaitu dari bukunya Joseph De Pito. Dan kini tiba saatnya masuk kepada pembahasan tentang pesan emosional, teman-teman. Ada beberapa pembahasan yang ada di topik ini, setidaknya ada 4, namun yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah cukup luas saja, yaitu tentang prinsip dan hambatan dari pesan emosional dan komunikasi emosi, gitu ya. Gitu. Nanti sisanya teman-teman bisa belajar mandiri. Teman-teman, ya, sebuah pertanyaan muncul, kenapa sih di dalam komunikasi juga ada yang namanya komunikasi emosi gitu ya. Nah, mengkomunikasikan emosi itu juga penting, tidak kalah pentingnya juga mengkomunikasikan pesan baik verbal maupun non verbal. Karena perasaan kita butuh untuk diungkapkan, butuh kita untuk mengemukakan apa yang sedang kita rasakan. Nah, apa yang kita rasakan tersebut yang ada di dalam dada itu merupakan sebuah emosi, teman-teman. Nah, jika kita mengabaikan perasaan kita atau tidak mengungkapkannya dengan baik, maka kita akan gagal mengkomunikasikan makna yang terjadi, makna daripada itu gitu ya, daripada apa yang dimaksudkan gitu ya. Maka penting ketika kita memiliki sebuah emosi untuk bisa mengkomunikasikan emosi tersebut secara eh, efektif gitu teman-teman ya. Nah, ekspresi emosional juga merupakan bagian dari komunikasi yang bahkan dalam eh, di dalamnya itu juga merupakan campuran gitu ya. Nanti di dalamnya juga tidak lepas dari yang namanya kombinasi pesan verbal dan non verbal gitu. Teman-teman, kita langsung masuk kepada pembahasannya ya. Secara garis besar ya, di sini dikatakan bahwa eh, bagaimana sih emosi itu gitu ya terjadi gitu ya. Sebenarnya ada 3 tahapan. Pertama, sebuah peristiwa terjadi. Ada sebuah kejadian ya yang dinamakan peristiwa itu terjadi, kemudian Anda mengalami emosi. Nah, emosi ini seperti terkejut gitu ya, gembira atau marah, dan kemudian Anda meresponnya secara fisiologis, seperti jantung Anda berdetak, wajah Anda memerah, gitu ya, dan sebagainya gitu. Ini contohnya Anda ada peristiwa yang menyedihkan, gitu ya. Misalkan diputuskan oleh pacar, dapat kabar diputuskan oleh pacar, kemudian Anda mengalami emosi terkejut, juga bisa campuran di dalamnya ada gembira gitu. Sorry, oh gembira ya. Mungkin ada yang gembira ya, kalau misalkan memang sudah mendambakan perpisahan tersebut mungkin karena pacarnya toksik, atau bahkan ada yang marah dan sedih gitu ya. Nah, setelah itu, nah respon fisiologisnya itu maksudnya ada yang ada dari tubuh Anda itu bisa kayak Anda mengeluarkan air mata gitu ya, jantung berdetak tidak karuan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tahapannya 3 ya, perlu diingat. Jadi peristiwa terjadi, emosi, kemudian ada respon fisiologis. Dan teman-teman, kita masuk kepada prinsipnya ya. Di sini prinsip yang pertama tuh prinsipal. Ya, prinsipal yang pertama adalah gitu ya. Ada emosi itu bisa juga primer dan emosi campuran. Ada 2 emosi ternyata teman-teman. Kalau kita lihat gitu ya, emosi primer itu apa sih gitu ya? Ya kayak emosi yang berdiri sendiri gitu ya. Kayak kegembiraan, kepercayaan, ketakutan ini terpisah. Kayak kamu ngerasain gembira ya gembira aja. Itu kegembiraan yang kamu rasakan itu emosi primer gitu ya. Yang utama gitu, yang intinya gitu. Saat ini kamu merasa bahagia, saat ini merasa sedih atau merasa takut akan sesuatu saat menonton film horor misalkan, saat itu ada takut aja yang Anda rasain gitu ya. Nah, ini lebih global gitu, lebih skalanya itu luas gitu. Tetapi juga ada yang namanya emosi campuran. Emosi campuran itu emosi yang
tercampur menjadi satu. Kombinasi dari emosi primer, kemudian juga ada campuran emosi-emosi lainnya. Misalkan gitu ya, cinta nih. Ketika Anda jatuh cinta, di sini dikatakan perpaduan antara kegembiraan dan kepercayaan. Kepercayaan ini melibatkan emosi juga. Anda meyakini gitu, Anda ragu dan sebagainya, itu kan melibatkan emosi. Anda juga gembira. Kadang-kadang di sini juga ada gitu ya. Kalau cinta itu perpaduan antara mungkin luka karena berkorban, tapi satu sisi juga gembira dan sebagainya gitu ya. Itu juga perpaduan. Jadi emosi cinta ini berpadu, di dalamnya tuh ada sedih, ada susah, ada senang di dalam sebuah ikatan yang dinamakan cinta gitu ya. Nah, juga ada penyesalan nih. Penyesalan ini kan emosi. Kalau Anda menyesal, tetapi penyesalan ini tercampur, di dalamnya ada emosi-emosi lain kayak antara kayak aduh gue nyesel nih. Nah, campur di sananya ada ilfil, jijik, misalnya ada sedih gitu kan. Kalau dalam kata konteks menyesal itu emosinya ya gitu ya. Antara jijik, kesal dan lain-lainnya ada gitu. Ya seperti itu intinya ya. Seperti teror gitu kan. Anda merasakan teror nih, ada ketakutan di dalamnya gitu ya. Dan ada juga di dalamnya mungkin keresahan, kesedihan gitu ya. Seperti jadi intinya emosi itu ada dua ya, yaitu ada emosi yang satu utuh secara global dan juga campuran. Kalau campuran itu terdiri dari beberapa emosi, contohnya jatuh cinta gitu ya. Ada berbagai emosi yang dirasakan di dalam jatuh cinta. Karena cinta itu kan ada yang bilang berjuta rasa gitu ya. Itu rasa sedih apapun itu ada di dalamnya. Nah, kemudian emosi dipengaruhi oleh tubuh, pikiran, dan budaya. Maksudnya di sini setidaknya emosi itu melibatkan tiga bagian tersebut ya, tidak lepas gitu ya. Contoh kalau kita ngobrolin tubuh nih, ya reaksi-reaksi semacam yang ada dihasilkan itu mencakup misalkan rona merah karena malu misalkan ya. Jadi ketika Anda malu itu pasti menunjukkan merah merona di pipi. Juga telapak tangan berkeringat gitu ya. Kalau itu emosinya gugup gitu ya. Kemudian gerak tubuh seperti memainkan rambut, mengetuk-ngetuk apa, mengusap-usap wajah, menyentuh wajah, itu artinya emosi ketidaknyamanan gitu ya. Nah, ketika ngomongin reaksi tubuh, Anda juga bahkan bisa melihat non verbal orang lain saat mengalami emosi tertentu gitu. Wah, teman saya kok gelisah. Kelihatan dari mananya? Dari gerak tubuhnya gitu. Gerak-gerak terus atau tangannya basah dan sebagainya. Nah, itu jadi kelihatan gitu ya. Kemudian dari pikiran nih. Kalau dari pikiran tuh kayak gini contohnya gitu ya. Misal teman Anda Sally mengabaikan Anda di KP. Nah, emosi yang Anda rasakan akan tergantung kepada apa yang Anda pikirkan tentang arti perilaku ini. Jadi, misalkan Anda bisa marah gitu ya, kalau Anda berpikir kalau si Sally ini benar-benar mengabaikan Anda. Tetapi kalau Anda mencoba berpikir positif thinking, oh mungkin Sally tidak melihat keberadaan saya atau tidak mendengar karena di KP itu ramai, Anda akan biasa saja, tidak akan marah gitu ya. Jadi, emosi itu pikiran kita yang mengendalikannya gitu ya. Jadi apa yang ingin kita masukkan gitu ya. Jadi si emosi itu sebenarnya ibarat kertas yang kosong. Kalau kita konteksnya di pikiran gitu ya. Misalkan ketika Anda diputuskan pacar, bisa orang yang punya harga diri tinggi, oke, aku nggak akan ngemis salahku atau kurangku di mana gitu, atau aku harus apa yang membuat kamu itu, tinggal bilang aja silakan kalau mau cari yang lain, aku tidak perlu mengemis dan mengatakan kurangku di mana, dan aku misalkan oke, tidak apa-apa kalau memang harus sudah atau berakhir. Oh di luar sana masih banyak orang yang lebih baik misalkan. Terus kebudayaan, terus misalkan ngomongin kebudayaan. Di sini kebudayaan adalah konteks budaya. Nah, di sini seorang rekan saya memberikan kuliah di Beijing. Contohnya ya, ini ada seseorang yang kuliah di Beijing, Cina. Nah, orang ini adalah orang Amerika gitu. Si siswa itu ketika mendengarkan
memang fokus kepada kuliah yang diberikan oleh orang tersebut, tetapi gitu ya, tidak ada satupun siswa yang mengajukan pertanyaan, sehingga dia agak emosi nih, kok kenapa ini orang-orang siswa di Cina nih nggak mau nanya gitu ya, kayak bosan dan tidak tertarik. Dia berpikir bahwa siswa itu merasa bosan dan tidak tertarik kepada dia. Namun kemudian dia tahu bahwa di Tiongkok itu ya, sebagaimana dijelaskan bahwa Tiongkok atau Cina itu masuk kepada budaya konteks konteks tinggi gitu ya. Jadi mereka itu kolektivis, di mana kita pernah tahu bahwa salah satu cirinya kepanjangan dari konteks tinggi dan kolektivis adalah power distance-nya yang ini yang tinggi gitu ya. Jadi power distance yang tinggi itu kayak punya rasa hormat di kelas kepada guru, tidak ingin mendebat kepada guru, maksudnya tidak diperkenankan atau tidak lumrah untuk siswa terlalu banyak mendebat, terlalu banyak pertanyaan dan sebagainya. Sementara di Amerika itu kan power distance di kelas itu sangat rendah ya. Jadi antara guru dan siswa itu adalah interaktif, yang ada adalah saling kayak mendebat kalau memang terasa salah gitu, atau ada yang ini diluruskan, karena guru pun sangat terbuka gitu. Nah, ini kebudayaan pun berpengaruh terhadap emosi gitu ya. Maksudnya emosi itu kadang-kadang kita akan emosian kalau nggak ngerti budayanya. Tapi kalau kita udah tahu budayanya kayak gini, kita nggak akan terlalu mudah untuk jatuh pada emosi gitu ya. Kemudian emosi mungkin adaptif dan maladaptif. Kalau adaptif itu maksudnya nanti gini. Jadi ketika kita merasakan emosi, nah itu bisa menyesuaikan diri secara tepat dan dengan situasinya. Misalkan jika Anda merasa cemas, Anda tidak karena Anda tidak mengerjakan ujian dengan baik, maka Anda akan belajar lebih giat lagi gitu. Jadi kalau misalkan Anda deg-degan, aduh aku besok ujian, misalkan cemas kalau takut dapat nilai B dari mata kuliah komunikasi personal karena kuis misalkan ya, Anda akan justru kalau adaptif itu menyesuaikan, Anda akan belajar dengan baik. Tapi sebaliknya kalau maladaptif itu adalah gitu ya, menghalangi Anda mencapai tujuan. Anda cemas besok ujian, Anda berhenti berpikir dan melakukan lebih buruk daripada jika Anda menjalankan eh, dengan cara yang benar gitu ya. Jadi kayak contohnya udah tahu cemas, ya besok tuh misalkan takut ujiannya dapat nilai jelek di bawah 70 misalkan, tetapi Anda nggak belajar sama sekali, maka itu emosi Anda itu maladaptif disebutnya. Di sini juga contohnya takut kehilangan pasangan dan akibatnya Anda menjadi curiga. Nah, curigaan gitu ya, jadi selalu menuduh, overthinking. Sebetulnya itu adalah emosi yang maladaptif. Alih-alih Anda bersikap tenang, ya pacar Anda itu tidak akan kemana-mana, tapi karena Anda khawatir, kan harusnya kalau adaptifnya ketika Anda takut kehilangan pasangan, Anda akan lebih positif ya, berperilaku positif seperti memberikan perhatian yang lebih gitu ya kepada pasangan, sering berkomunikasi, bukan sebaliknya, malah jadi membuat sesuatu konflik kayak curiga, menuduh, jadi membuat hubungan Anda semakin kecil kemungkinan untuk bertahan. Jadi pokoknya intinya yang menghadapi itu yang efeknya atau impactnya negatif gitu ya, bukan menyesuaikan ke arah yang positif gitu. Poin penting adalah di sini ya yang harus ditekankan, emosi itu bisa bekerja buat Anda atau bisa dalam artian di sini mendukung keberhasilan Anda dalam sesuatu, juga bisa bumerang gitu ya. Ya tergantung bagaimana Anda mengarahkan pada hasil ya, mau positif atau negatif gitu ya. Kalau misalkan hubungan yang lebih aman itu atau interaksi yang lebih positif. Jadi kalau hubungannya pengen baik ya interaksinya positif. Tapi kalau hubungannya eh, bakal berakhir buruk yaitu karena diperburuk dengan konflik gitu ya, kayak banyak cekcok dan lain sebagainya gitu. Jadi emosi itu ya bisa bisa positif bisa negatif tergantung kita membawanya kemana. Kemudian juga prinsip di sini ada emosi dapat digunakan secara strategis teman-teman. Maksudnya seperti apa sih emosi dapat digunakan secara strategis? Nah, kalau strategis itu maksudnya kita untuk tujuan tertentu. Misalkan kita menggunakan sebuah emosi untuk menang ya dalam berdebat, kita harus ngotot. Kalau misalkan nggak ngotot, debat kita akan terlihat kalah gitu ya, atau tidak terlihat lemah gitu. Maka harus ngotot gitu ya. Dalam konflik pun sama, kalau mau menang kita harus ngotot, harus meninggikan suara kita, harus marah dan sebagainya. Ya, contohnya
Yang lain adalah anak kecil nih. Kayak anak kecil kan nggak bisa ngomong nih. Pengen misalkan pengen menyusui, pengen minum susu gitu ya. Gitu. Mereka lapar, dia lapar maka dia menangis gitu ya, sekencang-kencangnya untuk menunjukkan bahwa dia ingin tujuan tertentu tercapai gitu. Atau juga ingin digendong kan dia bayi pasti nangis gitu. Nah, maka disebut emosinya itu strategis gitu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kadang kita juga kalau misalkan ingin sesuatu kan harus membuat emosi tertentu biar tercapai tujuan kita gitu ya, gitu. Misalkan ingin dikasihani maka harus emosi kita tuh harus melihat bahwa kita tuh sedih dan sebagainya gitu, maka tujuan kita kan tercapai. Emosi dikomunikasikan secara verbal dan non verbal ini jelas ya. Jadi kayak emosi itu bisa dikatakan, nah tadi saya bilang di awal bahwa emosi itu di dalamnya pasti ada campuran, gitu ya. Kalau verbal itu contohnya kita kan ngomong gitu ya, ngomong kasar, misalkan ngomong kasar, ucapan-ucapan di dalamnya adalah sumpah serapah berarti itu emosi kita sedang marah. Tapi emosi kita sedang misalkan sedih, mungkin kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang sedih gitu ya, gitu. Tetapi di sini dikatakan juga bisa nonverbal. Nonverbal itu maksudnya mungkin lebih ke apa, diam gitu ya. Nah, diamnya kita tuh juga ada emosi di dalamnya. Mungkin lagi sedih, hingga ingin diganggu dan sebagainya, ingin mengabaikan, Anda diam. Nonverbal kan salah satu bentuknya gitu ya adalah diam. Nah, Anda mungkin ingin mengatakan dengan tepat apa yang Anda rasakan. Kadang-kadang kita itu benar-benar ingin sekali mengungkapkan emosi kita gitu ya, tanpa sensor apapun gitu ya, kayak benar-benar kayak mengungkapin semuanya gitu, blak-blakan. Tetapi di lain waktu Anda mungkin menghindari pengungkapan emosi Anda, tidak ingin mengungkapkan rasa frustasi Anda, tidak ingin melihat Anda sendiri meledak-ledak karena mungkin akan lost control dan sebagainya. Nah, maka ini dikatakan non-verbalnya di sini justru diamnya itu. Oke. Dan di sini dikatakan para ahli teori ya tidak setuju. Apakah Anda memilih emosi yang Anda rasakan? Nah, karena beberapa pendapat menyatakan bahwa Anda bisa melakukannya tapi yang lain itu tidak bisa. Tetapi yang lebih tepat di sini katakan bahwa Anda hanya bisa mengendalikan dan dan mengontrol cara Anda mengekspresikan emosi gitu ya. Apakah Anda memilih untuk mengekspresikan emosi Anda atau tidak itu tergantung pada sikap Anda tentang ekspresi emosional. Jadi kita hanya bisa mengendalikannya ya teman-teman, bukan memilih gitu ya. Kan contoh saat ini kita marah, kita milih kejadiannya itu bikin kita marah gitu. Tapi kita mau mencoba untuk tersenyum nggak bisa karena saat itu pasti marah. Misalkan ketika Anda dilecehkan atau ada yang menghina Anda di depan Anda marah, nggak bisa milih untuk bersenang-senang atau untuk bahagia, tetapi Anda bisa mengendalikan ekspresi marah tersebut, apakah meledak-ledak atau hanya diam saja dan sebagainya. Anda yang mengendalikan itu semua. Kemudian ekspresi emosional itu diatur oleh tampilan. Maksudnya gini, ada namanya tampilan gender gitu ya. Nah, aturan tampilan gender dalam emosi itu berbeda tentang apa yang pantas atau tidak pantas. Contohnya kalau wanita nih sama laki-laki apa yang membedakan mereka dalam mengungkapkan atau mengekspresikan emosi gitu. Kalau wanita tuh lebih banyak bicara gitu ya, atau lebih banyak tentang perasaan gitu ya. Jadi makanya kalau 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 wanita tuh bisa dikatakan ya saya tuh pakainya pakai perasaan gitu ya, lebih banyak mengungkapkan hal-hal itu. Komunikasi mereka tuh lebih emosional daripada pria gitu ya. Makanya pria itu dia lebih lebih cuek. Dia tidak serta-merta kalau si pria itu lebih banyak mengungkapkan apapun dengan ekspresi emosional gitu ya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Kalau penelitian itu bilang adalah perbedaan otak pria dan wanita. Wanita memiliki lobulus parietal inferior yang jauh lebih besar yang nampaknya menjelaskan kesadaran perasaan wanita. Jadi perasaan wanita bisa lebih besar daripada pria itu karena otak di bagian lobulus parietal inferiornya itu lebih besar. Nah, ketika ketika marah nih ya, si wanita tuh lebih cenderung bisa meledak-ledak kayak ibu-ibu nih, lihat ya kalau marah-marah tuh ngeri nih. Oh, lebih banyak cekcok ya. Kalau perempuan dengan perempuan tuh marahnya adalah cekcok, adu adu mulut gitu ya. Gitu ya.
nyatanya kalau pria marah dengan pria yang lain, mereka mungkin akan diam-diaman gitu kalau tidak ada salah satu dari antaranya yang mengkelirkan atau adu jotos. Makanya mereka lebih ke adu jotos daripada menyelesaikan dengan perkataan. Jadi gitu, emosinya tuh nggak diperlihatkan secara emosional, secara apa dari raut muka atau marah atau banyak obrolan gitu, tapi lebih kayak diam-diam, tapi mungkin untuk menyelesaikan lebih cepat bisa langsung di lapangan aja di arena gitu ya. Adu jotos mungkin dan sebagainya itu bisa selesai. Nah, wanita tuh lebih efektif dalam mengkomunikasikan kebahagiaan dan pria lebih efektif dalam mengkomunikasikan kemarahan gitu ya. Jadi pria tuh bisa kelihatan kalau dia mengkomunikasikan emosi tapi ketika marah aja bener-bener kayak efektif gitu. Kalau si kesedihan pria justru bisa menyembunyikannya. Paham kan di sini maksudnya gini. Ada sebuah apa ya terms atau istilah di mana kalau pria itu nggak boleh menunjukkan kesedihannya. Pria nggak boleh menangis. Kalau perempuan tuh boleh menangis. Nah makanya jadi untuk kesedihan itu paling efektif kita bisa lihat adanya di perempuan. Kalau pria itu untuk masalah bersedih dan sebagainya mereka cenderung susah ya kalau untuk nangis sampai kayak nyesek banget kayak kelihatan kayak di apa termehek-mehek apa bukan termehek-mehek kalau termehek itu ketawa ya maksudnya kalau nangis yang sampai berderai air mata itu nggak ada maksudnya dianggap kurang lazim makanya di film-film tuh kalau di kita tuh ya kalau pria sedih ya biasa saja tapi kalau perempuan tuh harus sampai nangis-nangis gitu ya dan ini kaitannya dengan kultur juga sih mungkin di beberapa kultur yang lain nggak seperti itu gitu ada juga yang mungkin balance antara laki-laki dan perempuan boleh mengungkapkan kesedihannya gitu ya. Kemudian emosi memiliki konsekuensi di sini ya. Emosi memiliki konsekuensi, maksudnya di sini adalah dengan mengungkapkan emosi ada pasti konsekuensinya apa yang akan terjadi. Misalkan kita ketika marah-marah mungkin orang di sekitar kita akan takut. Kalau kita sedih mungkin bersedih, menangis, mungkin orang di sekitar kita juga akan ikut merasakan sedih dan sebagainya gitu ya. Tetapi di sini juga konsekuensi itu lebih kayak contoh gini. Anda juga bisa mengkomunikasikan informasi penting tentang siapa Anda dan bagaimana perasaan Anda tentang orang-orang yang Anda ajak komunikasi ketika Anda memiliki emosi tertentu. Contoh gini, ketika Anda sedih, Anda tuh nggak boleh, maksudnya nggak bisa ingin mengungkapkan kesedihan Anda tuh ke semua orang. Jadi harus lihat apakah orang tersebut akan peduli dengan kesedihan atau emosi Anda yang Anda rasakan atau tidak. Nah, memberitahu siapa Anda, apa seberapa penting Anda bagi orang tersebut adalah ketika Anda merasakan emosi kesedihan tersebut dan orang-orang mau mendengarkan Anda, gitu ya. Mau menjaga apa yang Anda ungkapkan kepada mereka karena cenderung kalau kita sedih itu mengungkapkan kelemahan kita, apa yang kita terjadi, misalkan kita baru saja bercerai atau misalkan baru saja putus. Nah, itu kan kelemahan ya, maksudnya sesuatu yang perlu diratapi. Kalau Anda bicara nih expose kepada sembarang orang, mungkin itu akan dijadiin sebuah kayak bahan untuk menyerang Anda atau jadi sebuah kartu as atau rahasia yang mungkin akan disebarkan ke orang lain. Tapi kalau orang yang sudah dipercaya mungkin tidak apa-apa gitu ya. Maka mengungkapkan emosi itu konsekuensinya juga lihat dulu apakah ini bagus atau tidak. Temannya ini tuh udah masuk kepada teman yang intim atau mungkin teman biasa. Jarak kalian itu adalah jarak yang benar-benar primer atau jaraknya mungkin yang belum dekat gitu ya, terlalu intim. Kan ada jarak-jarak gitu ya dalam pertemanan tuh. Kalau lapisannya itu di lapisan yang terdalam atau enggak sama orang ini tuh bertemannya gitu. Nah, emosi itu bisa menular, teman-teman. Ini prinsip selanjutnya dikatakan emosi bisa menular. Jika Anda pernah melihat bayi atau ibu berinteraksi dengan mudah gitu ya melihat seberapa cepat bayi juga meniru ekspresi ibunya. Jadi ketika ibunya senyum, bayinya juga bisa tersenyum gitu ya. Pernah nggak lihat kayak ibunya ngajak bayinya ngobrol ciluk ba terus bayinya senyum. Nah, gitu ya. Itu kan emosi bisa menular gitu ya. Ketika ibunya mengerutkan kening, bayi juga mengerutkan kening kayak bingung apa. Nah, dari situlah bayi mulai belajar ekspresi gitu ya, ekspresi dan emosional, belajar emosi. Juga kayak kita bisa juga merasakan ekspresi emosional orang lain kayak orang lain lagi bersedih gitu ya, bener-bener kayak sedih banget. Terus kita juga kayak ikut sedih. Kayak contoh di sini adalah contohnya apa ya? Di sini ada catatan. Wait. Um,
Nah, tertawa melihat orang lain tertawa dan juga contoh nonton drakor. Kalau drakornya sedih gitu ya, kita tuh ikut ada yang sampai kayak menangis. Kamu kenapa nangis, ini lagi nonton drakor sedih banget sumpahnya. Itulah contoh bahwa ekspresi emosional itu bisa menular. Dan ketika pernah nggak sih kita lihat orang lain tertawa karena tertawanya gitu, kita tertawa melihat orang lain karena tertawanya, bukan karena topiknya atau apa yang ditertawakannya, karena tertawanya tuh lucu gitu lah, misalkan ngakaknya tuh unik gitu, kayak kan kalau orang tertawa tuh beda-beda gitu ya. Pernah ada lihat orang yang tertawa di YouTube yang bahasanya tuh bahasa apa atau Spanyol atau apa, tertawanya sampai kayak bengek gitu dan kita ikut tertawa. Dan itu contoh kalau ekspresi emosional itu bisa menular. Teman-teman, kemudian yang selanjutnya, nah ini masuk kepada hambatan. Ini topik yang kedua, yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan adalah hambatan untuk mengkomunikasi emosi itu ada apa aja. Ada hambatan sosial dan budaya. Kalau ngomongin adat sosial dan budaya, ini pasti kayak gini contohnya tuh, kayak kalau kita eh, ingin mengungkapkan emosi tapi terhambat atau terhalang oleh adat tertentu dan budaya tertentu. Jika Anda dibesarkan di Amerika Serikat, ini contohnya ya, Anda mungkin mengetahui bahwa banyak orang yang tidak menyukai ekspresi emosional. Jadi kayak kalau kita terlalu emosian, maksudnya terlalu kayak ekspresif gitu ya. Emosian itu maksudnya ekspresif. Kalau sedih memperlihatkan sedih, kalau senang memperlihatkan senang, kayak gitu di Amerika tuh kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Karena kalau kayak yang ekspresif emosional gitu tuh kayaknya cocoknya di Asia gitu ya. Gitu. Contoh juga ada sosial tuh mengenai aturan tentang pria dan wanita, bagaimana kalau misalkan di dalam masyarakat itu ya, anak laki-laki itu diajarkan sejak dini untuk tidak menangis dan menjadi bayi gitu. Dan tidak menjadi anak kecil kayak bayi yang cengeng gitu ya. Makanya kayak apa sih dulu lagunya Al dulu yang pas kecil tuh, aku gak boleh menangis, dan ada lirik-lirik kayak gitu ya, nggak boleh bersedih gitu ya. Anaknya Ahmad Dhani itu pas kecil mereka pernah bikin lagu. Kalau nggak salah tuh di dalam lirik-liriknya itu ada bahwa aku tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng dan sebagainya. Itu kan kayak diajarin di kita juga sama, kalau pria tuh nggak boleh terlalu emosional gitu ya. Sementara gitu ya, perempuan wanita tuh bebas gitu ya. Jadi banyak yang menilai negatif ketika pria itu terlalu emosional gitu. Padahal faktanya itu gitu, di sini dikatakan bahwa alasan pria enggan memberikan dukungan emosional yang sensitif sejauh yang dilakukan wanita misalnya adalah karena pria tidak ingin perilaku mereka dilihat sebagai feminim. Jadi padahal pria tuh sebenarnya sama loh, lembut dan bisa merasakan sedih, bahkan merasakan emosional, terharu melihat peristiwa-peristiwa yang membuat mereka sedih. Tapi karena mereka tidak mau dianggap feminim, mereka akan cenderung menyembunyikan kesedihan mereka gitu. Jadi ya sudahlah gitu ya, pria tuh sedih cukup dalam hati aja, kadang disembunyikan kesedihannya, berusaha untuk tidak terlihat sedih, berusaha untuk tidak terlihat menangis di depan umum gitu. Juga karena ketakutan gini. Nah, di sini tuh dikatakan kita tuh kadang-kadang ketika mau mengungkapkan emosi itu nggak jadi karena takut gitu. Nah, berbagai jenis ketakutan yang menghalangi ekspresi emosional tuh ada beberapa contohnya. Misalkan jika Anda mengungkapkan cinta kepada orang lain, Anda takut ditolak. Anda tuh kan sedang emosional, sedang bahagia, sedang menggebu-gebu gitu ya. Ingin nih kayak nembak si itu, dan tiap hari tuh kayak seneng berbunga-bunga ketika lihat wajahnya. Tapi Anda nggak mau mengungkapkan emosional tersebut gitu ya. Nah, hambatannya adalah karena Anda takut ditolak. Juga mungkin Anda marah dan ingin mengatakan sesuatu gitu ya pada seseorang. Tetapi takut hubungan kalian itu bisa retak gitu ya, menyakiti, atau misalkan juga merasa bersalah pada diri sendiri setelah Anda mengungkapkan emosi itu. Padahal emosi ini penting untuk diungkapkan misalkan karena teman Anda atau orang tersebut harus dikasih tahu, dan selalu membuat jengkel di poin yang sama. Anda ingin mengungkapkan kalau kamu tuh gini gini gini, kamu tuh gini loh, harus begini begini tapi Anda takut untuk mengungkapkan itu semua karena Anda takut melukai dan merasa bersalah atas perkataan Anda tersebut gitu. Nah, takut menyebabkan konflik juga salah satu ketakutan yang lainnya gitu. Kemudian hambatan selanjutnya adalah karena keterampilan interpersonal yang tidak memadai. Ini sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, eh,
Banyak orang tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Contoh yang tadi takut. Kenapa kita takut? Misalkan takut melukai seseorang, takut merasa bersalah ketika memberitahu salahnya orang itu di mana. Nah, karena kita nggak bisa mengekspresikan perasaan kita dengan baik gitu, karena perasaan marah itu adalah cenderung dikategorikan negatif ya. Nah, perasaan negatif itu sangat sulit loh untuk diekspresikan, sehingga kalau kita salah-salah kata bisa menyakiti orang, bisa membuat merasa bersalah, bisa membuat perpecahan atau konflik. Nah, banyak dari kita tuh gagal mengungkapkan perasaan negatif tersebut gitu ya. Tetapi kegagalan untuk mengungkapkan perasaan negatif itu tidak akan membantu hubungan. Maksudnya, jadi kalau kita menyembunyikan perasaan itu dan memendamnya itu juga tidak menyelesaikan masalah, tidak memberikan solusi. Justru Anda harus mengungkapkannya. Contoh Anda kesel mengkal karena hubungan Anda tuh toksik, misalkan pacar Anda tuh perlu diluruskan karena sesuatu gitu. Kalau Anda pendam justru akan salah juga, diungkapkan takut gitu ya, tapi dipendam salah. Maka yang paling betul adalah memperbaiki keterampilan interpersonal Anda. Oh, keterampilan interpersonal itu apa? Komunikasi dengan orang yang baik itu yang benar gimana biar nggak menyakiti. Mungkin lebih ke disusun katanya gitu ya, struktur kalimatnya biar tidak menyinggung. Mungkin bisa juga dibawa dulu muter-muter bridging, kan kita kan konteksnya konteks tinggi ya, yang berbelit-belit bisa gitu. Mau menyampaikan diajak makan dan sebagainya, nanti biar enak kasih taunya gitu ya. Intinya tuh nggak boleh mendem emosi terlalu lama. Ada yang pernah bilang di pepatah yang bilang kalau kita terlalu banyak mendem gitu ya, lama-lama tuh meledak. Nah, saat meledak itu justru lebih bahaya daripada saat kita sadar bahwa itu perlu dikomunikasikan di awal-awal gitu ya. Maksudnya ketika kita masih belum menumpuk kekesalannya. Alih-alih saat menumpuk, lebih baik kita ungkapkan saat emosi tersebut dirasakan di awal-awal gitu teman-teman. Nah, untuk kompetensi emosional, skill-skillnya apa aja sih yang bisa kalian pelajari agar kompetensi mengkomunikasikan emosi itu biar efektif? Kalian bisa pelajari sendiri, baca. Nanti materi ini saya share ya kepada semua ya. Mungkin saya cukupkan demikian teman-teman. Oke. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini gitu ya. Nanti selebih dan kurangnya kita akan bahas ya. Kalau ada pertanyaan di kelas, di pertemuan kelas, dan jangan lupa kalian tetap belajar di rumah karena belajar mandiri itu tetap merupakan kewajiban kalian gitu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.